Krisis keuangan dunia pada tahun 1987 membuat ribuan perusahaan bangkrut. Tidak sedikit orang yang putus asa hingga menyebabkan banyak terjadinya pembunuhan maupun bunuh diri. Salah satunya kasus pembunuhan dua orang karyawan di sebuah kantor oleh Jeffrey Design. Setelah membunuh dua rekan kerjanya, Jeffrey melarikan diri bersama dua putrinya yang bernama Victoria dan Lily. Di perjalanan, mobil yang dikendarai Jeffrey tergelincir dan mengalami kecelakaan masuk ke dalam jurang. Tapi untungnya mereka masih selamat. Mereka kemudian berjalan menyusuri hutan sampai menemukan sebuah gubuk tua. Jeffrey dan kedua putrinya kemudian masuk ke dalam gubuk itu. Dalam keputusasaannya, dia berniat mengajak kedua putrinya bunuh diri bersama. Sebelum niat itu dilakukan, datang sesosok makhluk menyerupai perempuan menyerang dan membunuh Jeff. Kedua putrinya, Victoria dan Lily, akhirnya malah dirawat oleh makhluk itu seperti anak sendiri. Mereka memanggil makhluk itu dengan sebutan Mama. Beberapa tahun setelah kejadian itu, terlihat dua orang pria di dalam hutan. Pria itu bernama Bernsey dan Ron. Pekerjaan mereka adalah mencari orang hilang sesuai dengan perintah si pemesan. Orang yang menggunakan jasa mereka adalah seorang pria yang ingin mencari adiknya dan kedua keponakannya yang hilang. Ya, orang yang menggunakan jasa itu bernama Lucas, adik dari Jeff. Bernsey dan Ron kemudian menemukan sebuah bangkai mobil di dalam hutan. Tak jauh dari tempat itu, mereka menemukan sebuah gubuk dan ketika dicek ke dalam, mereka menemukan gambar coretan anak kecil di dua sosok mengerikan berwarna hitam yang beringas. Makhluk itu adalah Victoria dan Lily yang dirawat selama bertahun-tahun oleh sosok Mama. Bernsey kemudian melaporkan penemuan ini kepada Lucas. Lucas bersama pacarnya bernama Annabelle kemudian menyerahkan keponakannya dalam perawatan seorang psikolog bernama Dr. Gerald. Lucas kemudian mendekati Victoria. Karena telah lama terisolasi dari dunia luar, mereka menjadi seperti binatang yang selalu merasa terancam. Lucas lalu memberikan sebuah kacamata miliknya yang sering dipakainya dulu. Victoria kemudian memakai kacamata itu dan memanggil Lucas dengan sebutan ayah. Tiga bulan berlalu. Diadakan sebuah persidangan yang nantinya akan menentukan hak asuh atas kedua anak tersebut. Selain Lucas pamannya, ada juga seorang wanita yang ingin mengadopsi mereka. Wanita itu bernama Jane Podolsky, bibi dari Victoria dan Lily atau kakak dari Jeffrey Design. Dr. Gerald kemudian mengatakan kalau kondisi psikologis Victoria dan Lily sangat parah.
tapi masih ada kemungkinan untuk disembuhkan. Sementara itu, hakim mengatakan kalau Lukas tidak bisa langsung mendapatkan hak asuh atas keponakannya karena kondisi finansialnya yang masih belum stabil. Dan juga Lukas hanya tinggal di sebuah apartemen kecil. Setelah persidangan, Dr. Gerald kemudian memberikan sebuah tawaran dengan Lukas. Dia bersedia memberikan sebuah rumah tanpa biaya sewa untuk ditempati Lukas dan Annabelle beserta kedua keponakannya. Dengan syarat, Dr. Gerald bisa kapan saja berkunjung untuk meneliti kejiwaan Victoria dan Lily. Akhirnya, Lukas pun setuju dengan kesepakatan itu dan berhasil mendapatkan hak asuh atas Victoria dan Lily. Di rumah barunya, Victoria bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sedangkan Lily bertingkah sebaliknya. Ketika makan malam, Lily lebih memilih duduk di lantai daripada duduk di atas kursi. Begitu juga saat tidur, lebih memilih tidur di bawah kolong daripada di atas kasur. Satu persatu, keanehan mulai muncul. Ketika mereka sedang berjumbu, Annabelle merasa ada seseorang di dalam rumah. Dan Lukas memutuskan untuk mengeceknya. Di salah satu dinding rumah, dia menemukan sebuah lubang yang aneh. Setelah dilihat lebih dekat, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang mengejutkannya dan membuat Lukas terjatuh dari tangga. Kecelakaan itu menyebabkan dirinya koma dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Akhirnya, Annabelle harus mengurus anak-anak itu sendirian. Dr. Gerald kemudian datang berkunjung untuk wawancara meneliti kejiwaan Victoria, karena hanya dia yang bisa diajak berkomunikasi. Selain itu, Dr. Gerald juga melihat lukisan aneh di kamar mereka dan menemukan sebuah boneka terbuat dari akar pohon. Ketika malam hari, Annabelle menyadari seperti ada sesosok wanita yang selalu mengawasi mereka. Hal ini lalu dia ceritakan kepada Dr. Gerald. Setelah mendengar cerita dari Annabelle, Dr. Gerald kemudian mencocokkan antara ceritanya dengan hasil wawancara hipnoterapi dengan Victoria. Dalam wawancara hipnoterapi itu, Victoria mengatakan kalau sosok Mama merupakan pasien rumah sakit jiwa yang bunuh diri. Berdasarkan informasi itu, Dr. Gerald bersama asistennya kemudian mencari arsip dokumen dari rumah sakit jiwa yang ada di gedung di Dukcapil, Clifton Forge. Dan akhirnya ditemukan bahwa nama asli perempuan yang bunuh diri itu bernama Edith Brennan. Bukan hanya itu saja, terdapat sebuah kotak berisi kerangka bayinya Edith Brennan. Sementara itu, Lukas yang sedang koma mendapatkan sebuah pesan dari Jeffrey. Dia meminta Lukas untuk menyelamatkan anak-anaknya dan pagi harinya Lukas langsung tersadar dari koma. Jeff, save my girls. Keesokan paginya, Annabelle yang mencoba lebih akrab dengan Victoria malah memperingatkannya. Victoria mengatakan sebaiknya Annabelle tidak terlalu dekat dengannya dan juga adiknya, karena takut hal buruk terjadi kepada Annabelle. Bisa dibilang sosok Mama ini cemburu antara kedekatan Annabelle dengan anak-anaknya, dan bisa saja mencelakai Annabelle.
Setelah itu, datang Jane berkunjung ke rumahnya untuk melihat kondisi keponakannya. Jane merasa prihatin dengan kondisi kedua anak itu, seakan tidak terurus. Jane kemudian berniat membawa mereka dan tinggal dengannya. Tapi, niat ini ditolak oleh Annabelle dan langsung mengusir Jane dari rumahnya. Scene kemudian berpindah menampilkan Dr. Gerard kembali mewawancarai Victoria. Dia mulai bertanya lebih detail tentang sosok Mama. Tiba-tiba muncul sosok Mama ini tepat di belakangnya. Mama Victoria. Go away! Tell me about her. No! Yes! Melihat penampakan itu langsung di depan matanya, dia pun langsung pergi dari rumah Annabelle. Dr. Gerard mulai menyusun sebuah hipotesis penelitiannya terkait kasus ini. Hal ini memang susah untuk dijelaskan dengan logika dan ilmu pengetahuan manusia yang terbatas. Lebih lanjut, dia kemudian mengunjungi gubuk tua itu saat pertama kali anak-anak ditemukan. Ketika dia masuk ke dalam gubuk, dia bertemu dengan sosok Mama dan akhirnya Dr. Gerard mati dibunuh oleh sosok Mama itu. Sementara itu, Annabelle mendapatkan sebuah penglihatan di dalam mimpinya. Dia bermimpi kisah tentang seorang wanita di rumah sakit jiwa yang mencoba kabur bersama bayinya ke dalam hutan. Hingga saat perempuan itu dikejar oleh penjaga rumah sakit, dia terpojok di tepi jurang yang di bawahnya ada sebuah danau. Perempuan itu memilih melompat ke danau bersama bayinya daripada kembali ke rumah sakit jiwa itu. Dan akhirnya mereka pun mati tenggelam. Ketika sedang menyiapkan sarapan, Annabelle merasa ada sesuatu di belakangnya dan masuk ke dalam lemari. Setelah dicek, terdapat sebuah lubang hitam yang aneh. Tapi dia tak memperdulikannya dan kembali membuat sarapan. Di sisi lain, Lucas yang masih ada di rumah sakit melihat sebuah foto yang juga sama seperti dalam penglihatan mimpinya. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat itu di daerah Clifton Forge. Makin hari, rasa penasaran Annabelle terhadap sosok Mama makin besar. Karena Dr. Gerald tidak ada kabar ketika dihubungi, dia memutuskan untuk duduk di ruang tengah mencoba mencari tahu sendiri dengan melihat rekaman wawancaranya bersama Victoria, di mana isinya sama persis seperti mimpinya kemarin. Selain itu, ada juga sebuah kotak berisi kerangka bayinya Edith Brennan. Dari kamarnya, Victoria dan Lily menemui Annabelle yang duduk di ruang tengah. Tiba-tiba, datanglah sosok Mama ini dengan marah, kemudian menyerang Annabelle sampai pingsan. Tidak hanya itu saja,
Sosok mama ini juga merasuki tubuh Jen yang kebetulan datang untuk menjenguk keponakannya. Are you okay? Setelah tersadar dari pingsannya, Annabelle kemudian mencari Victoria dan Lily yang dibawa kabur oleh Jen di bawah kendali sosok mama. Tak lupa, dia juga membawa kotak berisi kerangka bayinya Edith. Mereka dibawa ke gubuk itu di daerah Clifton Forge di mana Luke juga ada di sana. Di perjalanan, Annabelle nggak sengaja ketemu sama Luke. Akhirnya, mereka berdua mencari bersama-sama. Dan ya, akhirnya mereka menemukan gubuk itu dan Jen yang sudah tak bernyawa. Tak jauh dari tempat itu, Annabelle melihat Victoria dan Lily berada di atas tebing yang akan dijadikan tumbal oleh sosok mama. You're on the cliff. Lucas kemudian berlari menyelamatkan Lily yang akan dibawa pergi. Annabelle juga memberikan kerangka bayi itu kepada sosok mama. Tapi sosok mama ini tidak bisa menerima keadaan anaknya yang sudah mati. Dia menginginkan anak yang masih hidup. Annabelle dan Lucas berusaha mati-matian menyelamatkan kedua keponakannya. Tetapi sayang hanya Victoria yang bisa diselamatkan. Sedangkan Lily dibawa pergi makhluk itu. Dan film pun berakhir. Goodbye, Mama. I love you. Oke, sekarang kita bahas lebih detail tentang film ini. Pertama, dari segi alur ceritanya. Seperti yang dikatakan oleh Raditya Dika. Kalau ya kamu kan pasti sering nonton film horor kan? Aku juga lagi ngerjain film horor nih sekarang nih buat buat tahun depan. Formulanya film horor itu namanya adalah Monster in the House. Yang menjadikan film horor menarik, first you have to have the house. Jadi ada rumah. Rumah ini bisa macam-macam. Maksudnya bisa kapal, bisa pesawat, ya ada house-nya lah. Harus punya monster, which is hantu. Hantunya. Nggak secara literally monster gitu. Nah elemen yang terakhir yang paling penting harus punya dosanya. You have to have the sin. Jadi kalau kita lihat semua film horor yang bagus pasti punya 3 elemen itu. Rumah, monster, dan dosa. Yang dilakukan si protagonisnya, di pemeran utamanya, dia menimbulkan dosa sehingga dia dihantui sama si monster garis miring hantu ini gitu.
Kebanyakan film horor di dunia pakai rumus ini. Dan menurut saya, film Mama merupakan salah satu film horor terbaik yang wajib kalian tonton versi full. Tapi ada beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Seperti contohnya, waktu Bibi Jane secara kebetulan masuk ke dalam rumah dan dirasuki arwah itu. Yang kedua, ketika Annabelle menuju daerah Clifton Forge, tanpa sengaja dia bertemu Lucas. Kebetulan inilah yang sedikit nggak masuk akal. Kalau kedua scene itu bisa diperhalus dalam tanda kutip, maka film ini akan jauh lebih sempurna. Itu dulu review film kali ini. Di video berikutnya akan saya review film berjudul Avatar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.